Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Lucita Kakauhe, NIM 191420101189, kelas A1 Keperawatan semester 5, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Mandiri. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, keperawatan menjelang ajal dan paliatif, dengan dosen pengampu mata kuliah, Nurse Esther Lonto, Eskep, M.Tes. Pengertian, perawatan paliatif adalah kesehatan terpadu yang aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarganya. Meski pada akhirnya pasien meninggal, sebelum meninggal sudah siap secara psikologis dan spiritual. Etik adalah kesepakatan tentang praktik moral, keyakinan, sistem nilai standar perilaku individu, dan atau kelompok tentang penilaian terhadap apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang merupakan kejahatan, apa yang dikehendaki dan apa yang ditolak. Jadi, etika keperawatan adalah kesepakatan atau peraturan tentang penerapan nilai moral dan keputusan yang ditetapkan untuk profesi keperawatan. Dasar hukum keperawatan paliatif. Dasar hukum keperawatan paliatif diantaranya meliputi 1. Aspek mediko-legal dalam perawatan paliatif menurut Kemenkes nomor 812-Menkes-SK-7-2007. A. Persetujuan tindakan medis atau informed consent untuk pasien paliatif. Pasien harus memahami pengertian, tujuan, dan pelaksanaan perawatan paliatif. B. Resusitasi, tidak resusitasi pada pasien paliatif. Keputusan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan resusitasi dapat dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh tim perawatan paliatif. Informasi tentang hal ini sebaiknya telah diinformasikan pada saat pasien memasuki atau memulai perawatan paliatif. Perawatan pasien paliatif di ICU. Pada dasarnya, perawatan paliatif pasien di ICU mengikuti ketentuan umum yang berlaku. D. Masalah mediko-legal lainnya pada perawatan pasien paliatif. Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis, tetapi dengan pertimbangan yang mempertimbangkan keselamatan pasien. Tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Mediko-legal eutanasia. Eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Kajian etik tentang perawatan paliatif. 1. Prinsip dasar perawatan paliatif. Perawatan paliatif terkait dengan seluruh bidang perawatan, mulai dari medis, perawatan, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Sehingga secara praktis, prinsip dasar perawatan paliatif dapat dipersamakan dengan prinsip pada praktek medis yang lain. Prinsip dasar perawatan paliatif menurut Rasjidi 2010. A. Sikap peduli terhadap pasien, termasuk sensitivitas dan empati, perlu dipertimbangkan segala aspek dari penderitaan pasien, bukan hanya masalah kesehatan. Pendekatan yang dilakukan tidak boleh bersifat menghakimi. Faktor karakteristik, kepandaian, suku, agama, atau faktor individual lainnya tidak boleh mempengaruhi perawatan. B. Menganggap pasien sebagai seorang individu. Setiap pasien adalah unik meskipun memiliki penyakit ataupun gejala-gejala yang sama. Namun tidak ada satu pun yang sama persis dengan pasien lainnya. Keunikan inilah yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan perawatan paliatif untuk setiap individu. C. Pertimbangan kebudayaan. Faktor etnis, ras, agama, dan faktor budaya lainnya bisa jadi mempengaruhi penderitaan pasien. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan perawatan. D. Persetujuan. Persetujuan dari pasien adalah mutlak
diperlakukan sebelum perawatan dimulai atau diakhiri. Pasien yang telah diberi informasi dan setuju dengan perawatan yang akan diberikan akan lebih patuh mengikuti segala usaha perawatan. Memilih tempat dilakukannya perawatan. Untuk menentukan tempat perawatan, baik pasien dan keluarganya harus ikut serta dalam diskusi ini. Pasien dengan penyakit terminal sebisa mungkin diberi perawatan di rumah. Komunikasi. Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien maupun dengan keluarga adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan perawatan paliatif. Aspek klinis, perawatan yang sesuai. Semua perawatan paliatif harus sesuai dengan stadium dan prognosis dari penyakit yang diderita pasien. Hal ini penting karena pemberian perawatan yang tidak sesuai, baik itu lebih maupun kurang, hanya akan menambah penderitaan pasien. Pemberian perawatan yang berlebihan berisiko untuk memberikan harapan palsu kepada pasien. Hal ini berhubungan dengan masalah etika yang akan dibahas kemudian. Perawatan yang diberikan hanya karena dokter merasa harus melakukan sesuatu meskipun itu sia-sia adalah tidak etis. Perawatan komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai bidang profesi perawatan paliatif. Memberikan perawatan yang bersifat holistik dan integratif sehingga dibutuhkan sebuah tim yang mencakup keseluruhan aspek hidup pasien serta koordinasi yang baik dari masing-masing anggota tim tersebut untuk memberikan hasil yang maksimal kepada pasien dan keluarga. Kualitas perawatan yang sebaik mungkin. Perawatan medis secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Perawatan medis yang konsisten akan mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan kondisi yang tidak terduga, di mana hal ini akan sangat mengganggu baik pasien maupun keluarga. Perawatan yang berkelanjutan. Pemberian perawatan simptomatis dan suportif dari awal hingga akhir merupakan dasar tujuan dari perawatan paliatif. Masalah yang sering terjadi adalah pasien dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga sulit untuk mempertahankan komunitas perawatan. Mencegah terjadinya kegawatan. 1. Perawatan paliatif baik mencakup perencanaan teliti untuk mencegah terjadinya kegawatan fisik dan emosional mungkin terjadi di dalam perjalanan penyakit. Pasien dan keluarga harus diberitahukan sebelum mengenai masalah yang sering terjadi dan membentuk rencana yang meminimalisasi stres fisik dan emosional. Bantuan kepada sang perawat. Keluarga pasien dengan penyakit lanjut sering kali rentan terhadap stres fisik dan emosional, terutama apabila pasien dirawat di rumah, sehingga perlu diberikan perhatian khusus kepada mereka. Mengingat keberhasilan dari perawatan paliatif tergantung dari pemberian perawatan. Pemeriksaan ulang. Perlu dilakukan pemeriksaan mengenai koordinasi pasien secara terus-menerus mengingat pasien dengan penyakit lanjut karena kondisinya akan cenderung dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip etik. Autonomi atau otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa, dan bertindak secara rasional. Non-efisiensi atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Prinsip tidak merugikan bahwa kita berkewajiban jika melakukan suatu tindakan agar jangan sampai merugikan orang lain. Veracity atau kejujuran. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat benar.
beneficence atau berbuat baik. Beneficence berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan terjadi konflik antara prinsip dengan otonomi. Justice atau keadilan, prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawatan paliatif bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. F. Kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah bahwa informasi tentang pasien harus dijaga privasinya. Apa yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibacakan dalam rangka pengobatan pasien. Tak ada satu orang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuannya. G. Akuntabilitas atau accountability. Prinsip ini berhubungan erat dengan fidelity, yang berarti bahwa tanggung jawab pasti pada setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain. Kesimpulan, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien dan keluarganya dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang mengancam jiwa, dengan mencegah dan meringankan penderitaan melalui identifikasi awal serta terapi dan masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual. Etik merupakan kesadaran yang sistematis terhadap perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam etik terdapat nilai-nilai moral yang merupakan dasar perilaku manusia. Dalam dunia, yang terpenting adalah rambu-rambu etika, moral maupun hukum yang tegas tentang eutanasia agar terdapat kejelasan. Buat teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di UNPI Manado ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Fakultas Hukum, ketiga Fakultas Pertanian, 4 Fakultas Teknik, 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 Fakultas Sastra. Khususnya untuk Fakultas Keperawatan memiliki 2 program studi. Yang pertama program studi ilmu keperawatan, 2 program studi profesi nurse. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya.